Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Celia? Kabar baik, Putri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga juga pemirsa yang ada di rumah ini dalam keadaan baik ya. Meskipun di tengah kondisi yang saat ini unjuk rasa berlangsung selama beberapa hari terakhir ini cukup meresahkan ya Celia. Oke, termasuk hari ini 1 September 2025 pemirsa juga dilakukan berbagai unjuk rasa di berbagai lokasi. Kita akan update ya seperti apa nantinya. Tapi kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda pemirsa, di mana mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal ini pemirsa terkait dengan kasus pelanggaran pembagian distribusi kuota haji tambahan pada penyelenggaraan Haji 2024 yang lalu. Yakut Khalil Qomas tiba di gedung KPK pada Senin pagi dan memastikan akan memberikan informasi yang ia tahu kepada KPK. Ini merupakan kali kedua KPK memeriksa Yakut sebagai saksi setelah sebelumnya pada Kamis 7 Agustus lalu. Meski KPK belum menetapkan satu tersangka pun, namun kasus kuota haji tambahan sudah naik ke tahap penyidikan. Ada 3 orang masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri, termasuk salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Di tahun 2024 lalu, Kemenak membagi 20.000 kuota haji tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal menurut aturan, jumlah kuota haji khusus hanya 8% dari haji reguler. Ya pemirsa, warga Pati, Jawa Tengah hari ini juga menggelar unjuk rasa ya di depan kantor KPK Jakarta. Mereka pemirsa menyuarakan aspirasi mendesak KPK menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan dan perawatan jalur kereta. Warga Pati berdatangan ke kantor KPK sejak pukul 8 Senin pagi. Mereka datang menggunakan 7 bus dari Jawa Tengah. KPK saat ini tengah menangani kasus yang melibatkan Bupati Sudewo saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019 hingga 2024. Sudewo diduga menerima aliran dana dan menyalahgunakan wewenangnya di Komisi 5 DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran sektor infrastruktur. Pemirsa, hari ini di KPK mantan Menak Yakut Khalil Qomas dipanggil ataupun diperiksa dan juga ada aksi unjuk rasa di sana. Kita tanyakan bagaimana kondisi terkini di KPK, sudah ada rekan kami Rindi Salsabila. Rindi, terkait dengan aksi unjuk rasa seperti apa kondisi di sana? Ya, selamat siang Celia, Putri, dan juga pemirsa. Memang hari ini ada 2 agenda setidaknya yang dilaksanakan di KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, yakni yang pertama adalah aksi unjuk rasa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, begitu. Yang mana tadi berdasarkan pantauan kami, massa sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan jumlah massa yang kami terima informasinya adalah sekitar 350 orang. Dan sekarang juru bicara KPK Budi Prasetyo sedang bertemu dengan para massa untuk menjawab dari unjuk rasa yang disampaikan, yang mana sebagaimana diketahui, memang untuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini menuntut
KPK untuk menangkap, menahan, dan menjadikan tersangka Bupati Kabupaten Pati, yakni Sudowo, karena ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan atau saat membangun jalur rel kereta dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dan memang tadi untuk koordinator lapangan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yakni Supriyono telah bertemu dengan juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah beraudiensi begitu ya dengan KPK, dan dari KPK menyatakan bahwa pihaknya akan berunding secara internal untuk mengeluarkan surat rekomendasi terkait menonaktifkan Bupati Pati Sudowo begitu. Dan juga untuk surat rekomendasi itu nantinya akan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dan sampai saat ini pun juga seperti yang terlihat di belakang saya ini, Budi Prasetyo sedang memberikan pernyataan kepada massa yang sudah tiba tadi sejak pagi. Dan tadi pun juga kami melihat untuk unjuk rasa ini berlangsung dengan damai dan kondusif begitu ya. Dan menariknya para massa ini menggunakan pita kuning sebagai penanda bahwa mereka adalah bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu begitu, dan meminta para aparat yang tengah berjaga di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan ini untuk mengamankan situasi jika memang ada pihak luar dari aliansi ini yang datang dan berniat untuk memprovokasi dari aksi damai ini. Dan memang untuk Bupati Pati ini dituntut oleh massa untuk nonaktif karena mereka menilai kalau Bupati Pati ini sudah memberikan banyak masalah begitu ya bagi masyarakat Pati begitu. Dan tadi untuk yang kedua, tadi mantan Menteri Agama Yakut Khalil sempat datang sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan tadi ia mengungkapkan bahwa ia tiba di KPK untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, dan kami masih menunggu bagaimana hasil dari pemanggilan Yakut Khalil sebagai saksi. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila mengabarkan langsung dari gedung KPK. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana situasi di kota Yogyakarta pagi ini lebih lengang dari hari Senin yang biasanya hiruk pikuk. Malioboro yang menjadi pusat wisata di kota pelajar ini terlihat dijaga ketat oleh aparat TNI Polri. Sementara di wilayah perkampungan sekitar Malioboro juga dijaga oleh kelompok jaga warga. Jaga warga ini adalah kelompok warga setempat yang ikut mengawasi agar aksi unjuk rasa yang direncanakan hari ini berjalan kondusif. Aksi unjuk rasa berbagai elemen mahasiswa dan Jogja memanggil berencana beraksi di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di wilayah Malioboro. Pemirsa, berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta menggelar aksi damai Jogja memanggil di Bundaran Universitas Gadjah Mada. Dalam aksi ini, pemirsa, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mengecam kekerasan dan aksi anarkistis dalam unjuk rasa dalam beberapa hari yang lalu. Mereka yang mengikuti aksi ini datang mengenakan pakaian berwarna cerah sesuai dengan tema pakaian yang ditetapkan. Selain itu, banyak di antara mereka yang datang membawa bunga. Aksi ini, pemirsa, dijadwalkan usai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, bagaimana suasana terkini di aksi unjuk rasa Yogyakarta? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami Arga Dumadi di Bundaran Universitas Gadjah Mada dan Santosa Supratman.
Maksud kami di Yogyakarta sudah ada Arga. Arga, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah bisa terkendali? Informasinya 13.00 sudah selesai? Ya baik pemirsa, memang menurut jadwal ini aksi unjuk rasa damai di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada dilangsungkan pada pukul 9 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun nyatanya tadi pada pukul 10 pagi ini massa baru mulai berdatangan ke lokasi tempat saya mengabarkan saat ini, dan agenda unjuk rasa ini baru dimulai sekitar 11:15 dan hingga saat ini masih terus berlangsung, di mana ini perwakilan dari massa yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, utamanya ini adalah mahasiswa dan juga tadi ada pengemudi ojol juga. Satu persatu mereka menyampaikan aspirasi mereka dan ada beberapa poin yang disoroti. Tentu saja mereka juga menyinggung perihal kematian dari almarhum Afan beberapa hari yang lalu, dan kemudian juga mereka menyoroti kenaikan pajak yang ini tampaknya tidak sebanding juga antara yang diterima oleh masyarakat dengan apa yang diterima oleh anggota DPR, mengingat anggota DPR ini dinilai mereka mendapatkan gaji yang luar biasa fantastis. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa masa ini kabarnya nanti diagendakan mereka akan berkunjung atau ziarah makam ke kawasan Melati, Sleman, Yogyakarta, di mana itu merupakan makam dari Reza Sandi. Ini merupakan mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang meninggal dalam aksi unjuk rasa di depan Polda DIY pada hari kemarin. Dan dari agenda ini sendiri memang tidak dijadwalkan atau direncanakan masa ini akan beralih ke DPRD Yogyakarta yang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dunia diduga usai mengikuti demonstrasi di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban pemirsa sempat dilarikan ke rumah sakit Sarjito, namun nyawanya tak tertolong. Ibunda dari Reza Sendi Pratama, seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, menangis histeris, tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah putra tiba di rumah duka. Reza meninggal dunia usai mengikuti demonstrasi di Mapolda DIY pada Minggu pagi kemarin. Sebelumnya dinyatakan meninggal dunia, korban yang masih duduk di semester 5 Prodi Ilmu Komunikasi ini sempat dilarikan ke rumah sakit Sarjito. Menurut ayah Reza, terdapat beberapa luka di tubuh putranya itu. Sementara pihak kampus meminta pihak kepolisian untuk menjelaskan penyebab kematian Reza. Usai disemayamkan, jenazah Reza kemudian dimakamkan di TPU Dusun Jaten, Sendangadi, Melati, Sleman. Ya, sementara itu pemirsa, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Anggoro Sukartono mengaku siap melakukan penyelidikan atas meninggalnya almarhum Reza Sendi Pratama. Meski demikian pemirsa, pihak orang tua Reza menolak dengan alasan telah mengikhlaskan kematian anaknya. Awal keluarga menolak melakukan ekshumasi dan keluarga menerima sebagai masukan kepada pihak Polri apabila dalam penanganan mengamankan di Jakarta agar belajar tidak lagi ada kesalahan. Nah, ini yang menjadi masukan pada kami polisian untuk memperbaiki diri. Dan kalau nanti keluarga di kemudian hari berubah pikiran dan ingin mempertanyakan proses hukum terhadap meninggalnya saudara Reza, kami siap untuk melakukan penyidikan. Sementara itu pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI ini menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal saat menonton aksi demonstrasi lanjutan terjadi di DPRD Jawa Barat.
Ilham Renal, mahasiswa UPI, menderita 3 luka tusukan senjata tajam di bagian belakang. Menurut pihak kampus, korban saat itu tengah melerai kericuhan saat demo lanjutan di DPRD Jawa Barat. Di tengah kericuhan, tiba-tiba korban ditusuk orang tak dikenal. Pihak kampus meminta aparat kepolisian mengusut para pelaku penusukan. Sementara, kampus UPI juga telah mengeluarkan imbauan agar para mahasiswa untuk menahan diri karena situasi penyampaian pendapat saat ini sudah tidak murni, diduga telah disusupi penyusup. Pemirsa, polisi menggelar jumpa pers siang ini terkait kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan di tengah kerusuhan di kawasan Rusun Ben Hill 2, Jakarta Pusat pada 28 Agustus. Divisi Propam Polri ini menemukan ada unsur pidana pada kasus ini. Berikut penjelasan Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri. Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kita dapat dikategorikan ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat, dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimopolda Metro Jaya, selaku driver Rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Pelanggaran KKRP sedang, Kode Etik Profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2, Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3, Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4, Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5, Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Dan itu semua nanti akan berdasarkan fakta-fakta di sidang Kode Etik Profesi Polri. Akreditor telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan pemberkasan terhadap para terduga yang 2 kelompok ini, kategori berat dan kategori sedang, dan akan dilaksanakan sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 untuk terduga pelanggar Kompol K, dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Sedangkan kategori sedang nanti setelah Rabu dan Kamis dan proses sedang berjalan. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas
Komnas HAM, kemudian internal di dalamnya adalah Itwasum, Bareskrim, SDM, Divkum, Bitpropam Brimopori, serta nanti di Propampori. Semua lengkap pesertanya dan akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 September 2025. Gelar ini karena hasil pemeriksaan pada wujud perbuatan pelanggaran kategori berat ditemukan adanya unsur pidana. Sehingga kita laksanakan gelar semuanya ini, nanti keputusan ada di gelar hari Selasa tanggal 2 September 2025. Pemirsa, sementara itu menanggapi kesimpang siuran identitas sejati ke-7 anggota Brimob Polda Metro Jaya yang terlibat pada kematian Afan Kurniawan, polisi menegaskan bahwa para tersangka tidak dipalsukan. Ya, hal itu pun sudah dikonfirmasi oleh Kompolnas dan berikut keterangan selengkapnya. Apakah ke-7 itu anggota Brimob atau bukan karena diragukan yang berkembang di medsos? Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA dan nanti bisa dijawab oleh tim pengawas eksternal kalau mungkin masih diragukan. Insya Allah kami bergerak apa adanya sesuai fakta dan 7 personel ini adalah anggota Brimob. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pagi tadi menjelang seruan untuk unjuk rasa di Majalengka, Jawa Barat, ditanggapi siswa SMA Negeri 1 Raja Galuh untuk berdoa bersama dan bersolawat. Para siswa dan guru berkumpul di lapangan upacara untuk memanjatkan doa demi kedamaian di Indonesia. Mereka juga mendoakan para korban yang berjatuhan dalam aksi unjuk rasa di berbagai wilayah tanah air. Para siswa berharap tidak ada lagi anarki oleh siapapun dan situasi di Indonesia membaik. Menjadikan pelopor bangsa yang baik dan mudah-mudahan penduduk-penduduknya diberikan kekuatan agar senantiasa bisa berdamai dan mudah-mudahan. Ya, sementara pada Senin pagi tadi, kondisi di sekitaran kawasan Polres Metro Bekasi Kota dan Sumarekon Bekasi pasca kericuhan yang terjadi pada Minggu malam terpantau sudah kondusif. Dalam peristiwa semalam, pemirsa, belasan orang diamankan oleh petugas. Pasca kericuhan yang terjadi di depan Polres Metro Bekasi Kota dan Sumarekon Bekasi, kondisi pada Senin pagi terpantau kondusif. Mapolres Metro Bekasi Kota yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria tidak terlihat penjagaan ketat dari aparat. Pelayanan kepada masyarakat pun tetap dibuka seperti biasa dan arus lalu lintas di sekitar Polres untuk kedua arah juga kembali normal. Dampak dari kericuhan Minggu malam, sejumlah kendaraan sepeda motor terlihat tercebur di depan kali Mapolres Metro Bekasi Kota. Salah satu pemilik motor yang mengaku motornya menjadi sasaran pendemo berusaha untuk mengambil motornya yang tercebur tersebut. Sementara itu di kawasan Sumarekon Bekasi yang juga sempat menjadi sasaran kelompok massa, kini juga sudah kondusif dan aktivitas sudah normal seperti biasa. Sebelumnya pada Minggu malam, ratusan massa yang mencoba melakukan pengerusakan ke Mako Polres Metro Bekasi Kota dihalau oleh petugas TNI Polri. Massa berhasil dihalau oleh petugas di area Jalan Pangeran Jayakarta, tepatnya di bawah jembatan flyover Kiai Haji Nur Ali. Ratusan massa ini sejak Sabtu petang terus mencoba melakukan aksi penyerangan ke Mako Polres Metro Bekasi Kota, meski terus berhasil dihalau oleh petugas dengan menembakkan gas air mata dan menerjunkan sebanyak 3 truk pasukan TNI bersama dengan warga dan polisi. Dalam peristiwa ini, belasan orang diamankan oleh petugas. Pemkot Bekasi meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi jika mendapatkan ajakan aksi yang tidak sesuai dengan tujuan.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan update bagaimana kondisi terkini di dua lokasi di depan kantor DPRD Bandung dan juga kantor DPRD Kota Bekasi. Sudah ada rekan-rekan kami di Bandung, ada Cepi Kurnia, dan di Bekasi ada Kurnia Dwi Hapsari. Saya akan menuju ke Bandung terlebih dahulu. Cepi, seperti apa kondisi di sana? Ya, Celestia, Sebelum kita ke Bandung, oke. Siang ini saya sedang berada di depan gedung DPRD Jawa Barat, di mana memang hari ini dikabarkan atau diinformasikan akan ada demo susulan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa di Bandung Raya, dan tentunya dikabarkan juga ada sejumlah ojek online yang ikut nantinya dalam aksi hari ini. Namun dari kawan sejak tadi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah petugas dari TNI maupun kepolisian dari Brimob sudah melakukan penyisiran area di DPRD Provinsi Jawa Barat dan gedung sate. Dan juga pasukan dari kepolisian dan TNI dipimpin Kapolres Bandung sudah menggelar apel siaga untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Bandung Raya dan BEM, yang nantinya memang menurut jadwal sendiri itu dilakukan pukul 1.00, namun hingga saat ini saya kabarkan pada 13 lebih belum ada tampak dari para aksi unjuk rasa yang nantinya akan digelar di depan gedung DPRD sendiri. Memang dari informasi yang kami dapat, Dewi dan Putri, para mahasiswa ini menggelar aksi lanjutan di DPRD Provinsi Jawa Barat, menuntut sejumlah tuntutan kepada DPRD maupun pemerintah, dan juga mereka meminta kepada kepolisian untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang diamankan pada aksi unjuk rasa sebelumnya, baik di DPRD Provinsi Jawa Barat maupun di sejumlah daerah di Jakarta. Memang sejauh ini untuk aksi unjuk rasa itu dan seri dapat yang dikabarkan pada yang digelar pada Jumat dan Sabtu kemarin itu berakhir ricuh, bahkan hingga terjadi pembakaran fasilitas umum termasuk rumah makan dan warung kelontong milik warga, yang tentunya sangat disayangkan. Aksi tersebut merugikan sesama warga yang tidak tahu menahu, bahkan sedang mencari nafkah, harus menanggung akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan kericuhan dan anarkis sendiri. Begini memang untuk kepolisian sendiri, Polda Jawa Barat juga telah mengamankan sebanyak 147 orang pendemo yang juga melakukan aksi kerusuhan, dan kemarin itu sudah dilakukan sejumlah dipulangkan maksud kami kepada orang tuanya. Memang dalam yang diaman tersebut terdiri dari mahasiswa dan pelajar yang tentunya sangat disayangkan melakukan aksi unjuk rasa dengan anarkis sendiri. Jadi memang untuk pantauan di sini sejumlah masyarakat masih melihat pembangunan baik yang ada di depan saya gedung DPRD maupun yang ada di sebelah yang merupakan aset milik NPRI yang dibakar, dan juga di sebelah juga ada rumah makan yang juga dibakar yang menjadi tontonan warga pada aksi 2 hari yang lalu. Begitu dan saya. Baik, dari DPRD Bandung kita bergeser ke DPRD Kota Bekasi. Kurnia Dwi Hapsari, bagaimana situasinya hingga siang hari ini? Iya, selamat siang Celia, Putri dan juga pemirsa. Jika kemarin sempat terjadi bentrokan antara kelompok massa dan juga aparat di depan Mapolres Metro Bekasi Kota dan Sumarakan Bekasi, kondisinya berbeda pada siang hari ini, di mana tadi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi sudah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Bekasi yang berada di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di mana aksi unjuk rasa ini berjalan dengan damai. Ada 8 tuntutan yang disuarakan oleh elemen mahasiswa ini, diantaranya ia menuntut untuk pihak pusat maupun daerah, yaitu
agar mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih, kemudian mengesahkan RUU perampasan aset, dan juga meminta agar korupsi di wilayah Kota Bekasi diusut tuntas. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar pajak yang memberatkan ataupun menindas rakyat untuk segera dihapuskan. Dan tadi perwakilan dari Dewan dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Bekasi sudah menerima aspirasi dari tuntutan elemen masyarakat tersebut, elemen mahasiswa tersebut, dan nantinya mereka berjanji untuk segera direalisasikan. Sementara itu, para mahasiswa ini juga menegaskan bahwa aspirasi yang mereka lakukan pada siang hari ini murni tanpa ditunggangi pihak manapun. Dan mereka juga berharap agar aspirasi yang disampaikan di wilayah Bekasi oleh kelompok massa manapun harus bisa dilakukan dengan damai, tertib, dan juga tidak memunculkan sikap anarkisme. Dan pemerintah Kota Bekasi juga terus menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan unjuk rasa yang tidak sesuai ataupun melenceng dari tujuan. Dan saat ini untuk tadi jika aksi unjuk rasa ini meskipun berjalan damai, namun selain pihak kepolisian maupun aparat dari TNI yang melakukan penjagaan di DPRD Bekasi ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan, tadi juga sempat berkumpul ratusan orang dari organisasi masyarakat yang diminta untuk menjaga keamanan di wilayah DPRD ini. Namun tadi aksi tersebut berjalan dengan lancar dan damai. Demikian, Putri Celia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan langsung Kurnia Dwi Hapsari dari depan gedung DPRD Kota Bekasi, dan juga sebelumnya ada Cepi Kurnia langsung dari depan gedung DPRD Bandung. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polres Jakarta Timur menangkap 9 orang yang menjarah rumah milik politikus PAN Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Rumah artis yang juga politisi PAN, Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, dijarah sekelompok orang pada Sabtu malam kemarin. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 9 orang diduga pelaku, namun statusnya masih sebagai saksi. 9 orang yang diamankan berasal dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan juga Tanjung Priok. Polisi masih melakukan pemeriksaan terkait motif dan pengembangan terhadap pelaku penjarahan di rumah Uya Kuya. Uya Kuya semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan, dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Pemirsa, pasca terjadinya kejadian penjarahan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tepatnya di Jalan Mandar Bintaro Sektor 3, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, kini dijaga pihak TNI Polri. Di tengah penjagaan terlihat ada seorang warga yang datang membawa barang jarahan untuk dikembalikan. Petugas gabungan dari TNI Polri terlihat berjaga di lokasi depan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di tengah kerumunan penjagaan, datang seorang warga yang mengaku ingin mengembalikan barang. Geo mengatakan bahwa dirinya menemukan barang tersebut tercecer di jalanan dan menduga milik Sri Mulyani pada saat aksi penjarahan Minggu dini hari. Apa tadi saat bawa apa gitu? Panci-pancian. Terus ada yang pecah-pecah sih. Terus abang balikin ke sini apa gimana? Kenapa? Pengen balikin ke sini gitu ya? Tadinya kan pengen balikin ke situ kan, banyak TNI. Cuman tuh kalau saya masuk takutnya malah rame gitu. Malah nggak kondisikan. Gitu, Pak. Jadi ya saya amankan, udah besok pagi aja gitu balikinnya. Oh gitu.
Setelah dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian maupun TNI, Geo langsung dibawa ke Mapolsek Pondok Aren guna memberikan keterangan lebih lanjut atas dasar penyelidikan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung DPRD Makassar yang menewaskan 3 orang dalam aksi demonstrasi pada Jumat malam lalu. Gedung berlantai 4 tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana 66 kendaraan roda 4 dan 15 motor ludes terbakar. Kerugian negara dalam kebakaran tersebut ditaksir mencapai 250 miliar rupiah. Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono berjanji akan menindak tegas pelaku pembakaran dan perusakan gedung DPRD yang merupakan aset negara. Polisi telah mengidentifikasi sejumlah demonstrasi yang melakukan aksi anarkis. Pemirsa, suasana duka masih menyelimuti keluarga korban kebakaran kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kerabat dan rekan kerja terlihat melayat ke rumah duka. Muhammad Akbar Basri alias Abai, staf humas fotografi di kantor DPRD Makassar yang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di gedung DPRD Makassar Sabtu dini hari. Diketahui saat kebakaran terjadi, dia turut membantu mengevakuasi rekan dan staf dewan lain yang sempat terjebak. Namun dirinya sendiri terjebak di lantai 2 gedung DPRD akibat besarnya api. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik Polda Sulawesi Selatan, korban Abai diperkirakan meninggal 3 jam sebelum tiba di rumah sakit. Akibat mati lemas karena banyak menghirup asap kebakaran dan luka bakar. Jenazah kedua berlabel nomor postmortem 72/8/2025 garing forensik dari kantong jenazah damkar Kota Makassar teridentifikasi sebagai data antemortem atas nama Muhammad Akbar Basri alias Abai, jenis kelamin laki-laki, teridentifikasi melalui data primer, data gigi gerigi dan KTP, data sekunder, ciri-ciri medis dan properti. Pada pemeriksaan kedua jenazah tersebut ditemukan perkiraan waktu kematian kurang lebih 3 jam dari pemeriksaan. Luka bakar derajat 3 dengan luas luka bakar 90-99%. Pemirsa, Menteri Agama Nazarudin Umar melayat ke rumah M. Akbar Basri yang meninggal dalam insiden kebakaran gedung DPRD Makassar. Menteri Agama menyampaikan rasa bela sungkawa dari pemerintah dan Presiden Prabowo atas insiden yang menimpa almarhum saat gedung DPRD Makassar terbakar pada Sabtu dini hari kemarin. Pemerintah pun memberikan santunan ke keluarga almarhum. Menteri Agama mengajak semua pihak untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang demokratis tanpa adanya tindakan yang berlebihan. Menyesal sekali kejadian ini terjadi dan kami dititipkan semoga Allah SWT memberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggal, dan tentu bagi almarhum banyak sekali yang mendoakan. Saya kira satu negeri kita ini memberikan ucapan belasungkawa dan doa, dan ini pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan inilah peristiwa yang terakhir terjadi di dalam bangsa kita ya. Insya Allah kami menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Saya juga sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan yang dipercayakan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, atas nama
kami selaku Menteri Agama, Imam Besar, dan juga pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Ibu ya. Pemirsa, dalam rangka perbaikan fasilitas umum, Pemprov Jakarta beserta pengelola Transjakarta mulai melakukan proses revitalisasi pada halte dan JPO yang rusak. Perbaikan ini dilakukan setelah keadaan di kawasan mulai kondusif agar masyarakat dapat segera kembali menggunakan fasilitas umum. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitar area JPO dan juga halte Senen Sentral, di mana beberapa hari lalu terjadi pembakaran atau pengerusakan fasilitas umum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal biasanya halte dan juga JPO ini digunakan oleh sesama warga sipil untuk mengantarkan mereka ke tempat kerja ataupun pulang kembali ke rumah. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak Transjakarta kini sudah mulai melakukan proses revitalisasi ataupun perbaikan terhadap fasilitas umum yang rusak. Nah, hari ini kita akan simak sama-sama bagaimana proses revitalisasi berjalan. Pasca aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari lalu, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Halte Transjakarta dan jembatan penyeberangan orang menjadi sasaran pembakaran serta perusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kini proses perbaikan tengah dilakukan. Pihak Transjakarta bersama pemerintah Provinsi Jakarta bergerak cepat untuk memulihkan fungsi fasilitas publik yang terdampak. Dari pantauan di lapangan, petugas terlihat membersihkan puing-puing sisa bangunan yang terbakar, melakukan pengecatan ulang pada jembatan penyeberangan orang, jalur pejalan kaki, dan pembatas jalan. Perbaikan ini difokuskan pada sarana transportasi yang vital bagi mobilitas masyarakat agar halte dan jembatan penyeberangan bisa segera kembali digunakan dengan aman dan nyaman. Upaya ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan pengelola untuk memastikan pelayanan transportasi publik tidak terganggu sekaligus memulihkan kembali wajah ibu kota pasca aksi unjuk rasa. Ya pemirsa, demikian proses revitalisasi yang berjalan di area fasilitas umum Senen Sentral yang akan berlanjut juga hingga beberapa hari ke depan. Bagi Anda pemirsa yang masih hendak turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi Anda ke pemerintah, pastikan prosesnya tetap berjalan kondusif, aman, tidak terprovokasi, dan juga jangan sampai merugikan sesama warga sipil. Dari Jakarta, Vanessa Liu, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga akan mengikuti aksi unjuk rasa, puluhan pelajar ditangkap aparat Polres Salatiga, Jawa Tengah. Saat diamankan ditemukan batu pada tas mereka. Tangis pecah saat sebanyak 42 pelajar tingkat SMP dan SMA dari sejumlah wilayah, baik dari kota Salatiga, Kabupaten Semarang hingga Boyolali ini dijemput orang tua dan guru. Puluhan pelajar ini diamankan karena diduga akan ikut dalam aksi unjuk rasa yang berpotensi ricuh. Dugaan tersebut diperkuat dengan penemuan senjata tajam, batu, masker, hingga minuman keras di dalam tas mereka. Usai didata dan mendapat pembinaan dari polisi, puluhan pelajar ini kemudian diserahkan kepada orang tua dan guru mereka. Pihak Polres Salatiga menghimbau para orang tua dan guru di sekolah memperhatikan aktivitas para pelajar supaya tidak membawa pengaruh negatif. Pemirsa, Polda Jawa Barat ini menangkap 65 orang yang terlibat aksi anarkistis dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat yang berakhir pada perusakan fasilitas umum dan gedung. Ya, mereka yang diamankan ada yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Aksi unjuk rasa di DPRD Jawa Barat yang berakhir anarkistis membuat fasilitas umum di Kota Bandung, Jawa Barat alami kerusakan dan terbakar. Mulai dari rumah makan, warung kelontong, aset MPR RI di Bandung, pos polisi, serta sejumlah videotron yang berada di Jalan Sulanjana dan pertigaan Cikapayang Dago.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Ruhmawan mengatakan selama demo anarkistis 2 hari kemarin, selain fasilitas umum yang rusak dan dibakar, ada juga 1 kendaraan roda 4 dan 10 kendaraan roda 2 juga dibakar. Saat ini kepolisian tengah mengamankan 65 orang, termasuk pelajar dan mahasiswa. Bahwa banyak sekali di media adanya fasum umum, ya, fasilitas umum yang dirusak oleh mereka, dan juga adanya perkantoran, baik itu perkantoran pos polisi, kemudian juga adanya kantor DPRD dan juga MES. Dan tercatat kami di sini selama 2 hari ini ada 1 roda 4 yang terbakar, hangus, dan ada 10 kendaraan roda 2 yang juga berada di sekitar lokasi unjuk rasa yang ikut terbakar dan hangus. Kemudian dari kegiatan pengaman itu, di hari ini kami mengamankan kurang lebih ada 65, ya, 65 yang kita amankan, di mana data mereka ada yang berusia di bawah umur antara 13 tahun, 15 tahun, dan 17 tahun, dan selanjutnya ada yang dewasa. Polisi mengimbau agar masyarakat yang berunjuk rasa tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkistis yang merugikan sesama. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, dikabarkan saat ini masa pengunjuk rasa telah berkumpul di depan gedung DPRD Yogyakarta. Langsung saja kita pantau situasi terkini di sana. Sudah tersambung dengan Santosa Suparman. Selamat siang Santosa, bagaimana situasi saat ini? Baik, terima kasih Putri dan Celia. Dari depan gedung DPRD daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro dapat kami kabarkan bahwa sekitar 50 masa dari Aliansi Jogja Bergerak melakukan aksi unjuk rasa di DPRD daerah Istimewa Yogyakarta, dan mereka mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di depan gedung DPRD. Kemudian setelah melakukan lobby dengan para keamanan, mereka diterima di halaman gedung DPRD daerah Istimewa Yogyakarta oleh Ketua DPRD daerah Istimewa Yogyakarta Nuryati dan jajarannya. Bahkan tadi sekitar 50 masa dari Aliansi Jogja Bergerak menyampaikan tuntutannya, diantaranya disahkannya RUU perampasan aset dari koruptor, dan masih banyak tuntutan lain yang dibacakan di hadapan pimpinan DPRD DIY dan juga ketua-ketua fraksi di DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dibacakan tuntutan tersebut ditandatangani dan akan disampaikan tuntutan tersebut kepada DPR RI ataupun pemerintah pusat. Dan setelah ditandatangani pernyataan mereka, kemudian aksi membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan gedung DPRD daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sepeda motor. Dapat kami kabarkan bahwa pengamanan aksi yang berlangsung di daerah Istimewa Yogyakarta ini cukup ketat, dan bahkan di DPRD daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini ada sekitar 1.000 anggota TNI dan Polri yang konsentrasi melakukan pengamanan di sekitar Malioboro dan juga di DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu warga juga melakukan pengamanan sendiri dalam kelompok jaga warga di kampungnya masing-masing untuk melakukan pengamanan agar aksi berlangsung dengan damai. Demikian dari halaman gedung DPRD dari Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro. Santosa Suparman melaporkan, kembali ke studio. Putri, Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Santosa Supratman dari DPRD DIY. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Metro Jaya mengadakan patroli dalam skala besar pada Minggu malam. Kegiatan ini melibatkan 324 personil yang akan dibagi ke beberapa wilayah di Jakarta. Dipimpin oleh Kapolda Irjen Asep Edi Suheri, patroli ini dilaksanakan dalam skala besar untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Seluruh Polres dan Polsek di 13 wilayah juga melaksanakan kegiatan yang sama. Kapolda mengajak masyarakat berperan aktif menjadi kondusivitas dan melaporkan apabila ada potensi anarkis. Melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kapolda mengungkapkan pihaknya menindak tegas para pelaku yang anarkis. Semua pihak diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Pemirsa, DPP Partai Amanat Nasional atau PAN secara resmi menonaktifkan dua anggotanya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari keanggotaan DPR RI. Surat keputusan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya dibacakan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik tanah air selama beberapa hari terakhir. Viva juga meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik yang terjadi selama beberapa hari ini. Dan meminta kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus terjaga dalam menyelesaikan masalah. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain PAN, pemirsa, DPP Partai Nasdem juga menonaktifkan dua kadernya yang merupakan anggota DPR RI fraksi Nasdem, yakni Ahmad Saroni dan Nafa Urba. Ya, buntut dari ucapan yang disampaikan keduanya ini dianggap mencederai perasaan rakyat. 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan dinonaktifkan dari fraksi Nasdem usai mencermati dinamika masyarakat yang terjadi beberapa hari terakhir. Surat keputusan penonaktifan keduanya diteken Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Partai Nasdem Hermawin Taslim. Saroni dan Nafa tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025. Komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. DPP Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak 1 September 2025. Hal tersebut, pemirsa, disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengumumkan keputusan DPP Partai Golkar berkaitan dengan situasi saat ini. Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan berdasarkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Di sisi lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipermaklumkan kepada masyarakat khususnya anggota Partai Golkar. Jakarta 31 Agustus 2025,
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan TNI membahas APBN, khususnya terkait Kementerian Pertahanan dan TNI. Berikut pernyataan selengkapnya. Mengenai rencana kerja anggaran APBN 2026 yang sudah kita dapat dari nota keuangan yang disampaikan Bapak Presiden hari Jumat 15 Agustus silam. Jadi sudah kita dapat dan pembagian berdasarkan unit organisasi masing-masing, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Komisi 1, kita semua sepakat bahwa kita harus jaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batu Jajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026, di DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita, bisa membangun kekuatan, meningkatkan, menambah jumlah alat peralatan pertahanan kita. Namun kita juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kita rencanakan. Dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando. Bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama. Dan ini merupakan modal kuat apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi untuk memelihara stabilitas dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Saya kira sudah sampaikan. Terima kasih. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Sally Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.